Setelah berlangsungnya event mengerikan Dark Knight Death Metal yang baru-baru ini selesai, DC membuat sequel langsung dari event Dark Knight Death Metal, yaitu Future State. Future State adalah kemungkinan masa depan yang menampilkan warisan para pahlawan Justice League seperti Aquaman, Batman, The Flash, Superman, dan Wonder Woman akan melihat pahlawan muda mereka mewariskan gelar pahlawan sebelumnya. Menariknya, di event Future State ini, kita diperlihatkan big villain yang sangat-sangat kuat, yaitu Uncanny Raven. Raven di event Future State ini adalah ancaman terbesar di series DC kali ini. Kabar buruknya, Jeremy Adams selaku writer DC memberi ungkapan di Twitternya jika Uncanny Raven sama sekali tidak terhentikan. So, selamat datang di Seputar Hero, dan kali ini kita akan membahas origin story dari Uncanny Raven. Simak video ini baik-baik. Di komik Teen Titans, Future State menampilkan Raven yang berada di ruang bawah tanah sedang mensimulasikan pertempuran yang akan terjadi melawan Four Horsemen of Apocalypse. Bagi yang belum tahu, keempat penunggang kuda ini adalah embodimen hidup di zaman gelap Apocalypse, terdiri dari War yang membawa perang, Pestilence membawa wabah, Femian membawa kelaparan, dan Death membawa kematian. The Horsemen sebelumnya telah menggerogoti batin dari salah satu pahlawan super terkemuka, yaitu Wally West, dan para Horsemen sendiri memiliki kelemahan, yaitu takdir. Raven yang mencoba mensimulasikan pertempurannya dengan Horsemen, tiba-tiba pikiran masa lalunya menyerang Raven itu sendiri. Kemudian cerita berlanjut dengan ungkapan Emiko atau Red Arrow memberitahukan bahwa Spear of Destiny tidak bisa menghancurkan para Horsemen karena mereka terlalu kuat. Dan saat itulah Raven campur tangan, mengatakan jika Spear of Destiny bukanlah untuk menusuk mereka, tetapi sarana untuk mengumpulkan mereka semua di tempat yang sama. Maka para Titan bekerja sama akan membuat pertahanan terakhir mereka. Para Horsemen saat itu akan berkumpul di mana Shazam berada, yaitu di Detroit. Shazam sendiri sudah mengetahui bahwa Shazam akan mati oleh para Horsemen. Bahkan Shazam yang dibantu oleh Crush dan Bunker hanya bisa menahan para Horsemen. Merasa anggotanya kurang, Dick Grayson yaitu Nightwing mencoba merekrut Red X untuk membantu melawan Horsemen. Setelah Red X berhasil dibujuk oleh Nightwing yang memakai kostum Deathstroke, kemudian Red X dan Nightwing bersiap untuk apa yang harus dilakukannya. Ketika para Titan berada di medan pertempuran, ternyata para Horsemen sudah terlalu jauh beradaptasi dengan kekuatannya. Tidak ada cara lain, Red X menggunakan hadiah yaitu jimat mistik yang bisa membuat apapun dalam waktu singkat. Red X mencoba menggunakan hadiah untuk mengalihkan perhatian para Horsemen agar Raven bisa mengirimnya kembali ke Apocalypse. Karena Horsemen sangat kuat, si Raven pun hanya bisa mengeluarkan para Horsemen dari para inangnya. Hal ini tentu bahaya, di mana para Horsemen mengeluarkan wabah dan para Titans menjadi bagian dari Horsemen karena wabah tersebut. Begitu pula dengan Raven, dia telah menjadi satu dengan Horsemen. Shazam kemudian membawa Raven ke tempat Rock of Eternity sebelum Raven berubah lebih jauh. Kemudian di komik Shazam Future State, kekuatan sihir Rock of Eternity berhasil didobrak Raven yang dipengaruhi Horsemen dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Neron. Raven mengancam Neron untuk melayaninya. Neron diperintah Raven untuk mempengaruhi dan mengambil kekuatan Shazam untuk membunuh The Spectre untuk dikonsumsi Raven. Raven menggunakan kekuatan Shazam untuk keluar dari Rock of Eternity. Raven yang sudah berubah terlalu jauh hingga mengkonsumsi setiap plan eksistensi DC untuk membawa akhir multiverse. Lord of Chaos dan Seven Deadly Sins telah menjadi bagian dari Raven. Raven memanfaatkannya untuk membantunya dalam penaklukannya. Raven kemudian datang ke timeline DC 1 Million dan mengobrak-abrik timeline di sana. Superman 1 Million yang menjadi pahlawan terkuat pun di hadapan Raven hanyalah makhluk tak berdaya. Lalu, para pahlawan super masa depan di timeline DC 1 Million pergi ke Pocket Dimension untuk bertemu dan meminta bantuan kepada Black Adam. Raven yang bisa merasakan apapun lalu meminta Seven Deadly Sins untuk membantai semua Justice Legion. Seven Deadly Sins berhasil merusak semua Justice Legion kecuali Wonder Woman. Black Adam dan Wonder Woman berhasil kabur dibantu oleh Gold Beater. Dari para Seven Deadly Sins pergi ke neraka. Uncanny Raven sudah mengkonsumsi Universe 1 Million, plan demi plan dan dimensi demi dimensi hingga Uncanny Raven hampir bisa melakukan segalanya. Setibanya di neraka dan disambut oleh Phantom Stranger, Black Adam bertanya-tanya kenapa neraka rasanya seperti di gurun. Phantom Stranger menjelaskan jika Raven masuk ke perut neraka dan menyerap apapun di sekitarnya.
Kita bisa lihat di panel ini, penampilan Trigon, kemungkinan Raven menyerap Trigon. Tak hanya itu, Phantom Stranger menjelaskan jika Raven merusak dinding Speed Force, yaitu perbatasan Multiverse dan Spear of the God, menghancurkan Skyland, realmnya para dewa, menghancurkan Multiverse, serta membumi hanguskan Neo Genesis, dan Raven menyerap itu semua. Phantom Stranger melihat apa yang dilakukan Raven, tapi tidak ikut terlibat. Phantom Stranger membawa Wonder Woman, Black Adam, dan Gold Beetle ke satu-satunya tempat aman, yaitu The Tower of Fate. Tower of Fate sendiri adalah tempat yang melampaui Multiverse. The Quintessence kemudian hadir untuk berjaga-jaga, tapi ternyata Michelle berkhianat dengan memunculkan Raven ke tempat Tower of Fate. Hal ini membuat Raven menghancurkan apapun di sekitarnya. Bahkan Wizard of Shazam bukan tandingannya, Raven membunuhnya hanya sekali lambaian tangan. Di detik kematiannya, Wizard of Shazam mengirimkan Black Adam ke masa lalu. Black Adam meluncur sangat cepat di Multiverse melalui Time Stream dan Speed Force hingga merusak jalinan fundamental Fabric Omniverse. Hingga Black Adam jatuh ke Rock of Eternity di tahun 2021. Black Adam di masa itu sedang dipenjara di Rock of Eternity, menebus dosanya. Black Adam bersumpah untuk mengubah masa depan yang dimana sebelum Raven dapat mempengaruhi semua alam semesta. Jika Black Adam dapat membebaskan diri dari Rock of Eternity, dia akan mencoba membunuh Raven sebelum menjadi Unkindness. Jadi bagaimana dengan karakter yang satu ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jika kalian suka channel ini atau video ini, boleh subscribe atau like, tidak apa-apa. Tapi terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Saya Seputar Hero, pamit, bye.